Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kanker serviks. Kanker serviks adalah kondisi di mana adanya pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali yang terjadi pada bagian serviks, yaitu organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak di antara rahim dengan liang senggama atau vagina. Saat ini, penyakit kanker serviks menempati nomor 2 sebagai jenis kanker yang paling banyak diderita oleh perempuan Indonesia. Berdasarkan dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, kanker serviks menjadi penyebab kematian mencapai 13,9 per 100.000 penduduk di Indonesia. Human papillomavirus atau HPV merupakan penyebab dari kanker serviks, sedangkan penyebab banyak kematian pada kaum wanita adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Pada kejadian kanker serviks dengan stadium lanjut, gejala yang akan muncul adalah nyeri panggul, haid tidak teratur, nyeri saat berhubungan seksual, keputihan atau keluar cairan encer berwarna putih kekuningan yang bercampur darah seperti nanah, dan pendarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi. Menurut Kemenkes tahun 2019, beberapa hal yang menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks adalah menikah di usia kurang dari 20 tahun, berganti-ganti pasangan seksual, merokok atau terpapar asap rokok, riwayat infeksi dan kurang menjaga kebersihan alat kelamin, wanita yang melahirkan banyak anak, memiliki riwayat keluarga dengan kanker, penurunan kekebalan tubuh, dan adanya riwayat tes pap yang merupakan prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel sel dari leher rahim untuk melihat ada tidaknya kelainan yang dapat mengarah pada kanker serviks yang abnormal sebelumnya. Pengobatan berupa kemoterapi yang dijalani oleh sebagian besar pasien dengan kanker serviks akan mengakibatkan tubuh mengalami defisiensi energi dan juga protein sehingga terjadi malnutrisi yang akan berdampak terhadap kekebalan tubuh dan menurunkan toleransi pasien terhadap radiasi serta pembedahan. Hal ini disebabkan karena efek samping kemoterapi banyak mengganggu asupan pasien penderita kanker. Maka dari itu diperlukan terapi gizi yang optimal dan tepat pada penderita kanker untuk mengkoreksi defisit gizi yang dialami oleh penderita dengan kanker serviks. Bagi pasien kanker serviks, perlu dipahami makanan apa saja yang disarankan untuk dikonsumsi agar dapat memberi efek penyembuhan selain metode pengobatan yang sedang dijalani. Yang pertama, makanan dengan indeks glikemik rendah. Indeks glikemik merupakan ukuran kecepatan suatu pangan dapat meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Umumnya, makanan dengan IG rendah ini berupa makanan yang lambat dicerna, seperti sayuran dan kacang-kacangan juga buah-buahan. Selanjutnya, menghindari konsumsi protein yang berlebih. Tubuh akan memerlukan setidaknya 12 jam dalam sehari untuk memerangi sel kanker. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang kaya I3C. Sayuran seperti brokoli, kubis, dan kembang kol disebut-sebut memiliki kemampuan untuk mencegah kanker termasuk kanker serviks karena I3C ini memiliki sifat detoksifikasi sama seperti antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Selanjutnya adalah konsumsi makanan dengan kandungan asam alergik. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa asam alergik secara efektif bisa menghilangkan penyebab kanker serviks serta berfungsi sebagai detoks racun. Asam alergik dapat ditemukan pada beri merah seperti raspberry dan juga strawberry, buah delima, dan kacang-kacangan seperti kacang kenari dan kacang pikan. Pasien kanker serviks dianjurkan untuk melakukan diet dengan mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayuran yang mengandung flavonoid, folat, dan juga karotenoid. Flavonoid dipercaya memberikan perlindungan terhadap kanker, ditemukan dalam apel, asparagus, kacang, brokoli, kubis, cranberry, bawang, selada, kedelai, dan juga bayam. Sementara folat sebagai vitamin B yang larut dalam air telah ditemukan untuk mengurangi risiko kanker serviks pada wanita yang memiliki HPV dan bisa ditemukan di alpukat, buncis, jus jeruk, selada, dan juga stroberi. Dan karotenoid sebagai sumber vitamin A yang berharga ini ditemukan di sebagian besar buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan terutama dalam makanan yang berwarna orange seperti wortel, ubi jalar, dan juga labu.
Adapun bahan makanan yang sebaiknya dibatasi untuk dikonsumsi oleh pasien dengan kanker serviks adalah makanan tinggi lemak, alkohol, dan minuman berkarbonasi yang dapat memicu perkembangan sel kanker, mengkonsumsi daging merah secara berlebihan karena dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit termasuk kanker, kemudian makanan yang diolah secara tidak tepat seperti makanan yang dipanggang karena bersifat karsinogen, dan makanan yang diawetkan. Nah, setelah mengetahui makanan yang dianjurkan dan makanan yang sebaiknya dihindari, selanjutnya adalah contoh menu yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan juga kemampuan makan. Contoh menu ini juga dapat disesuaikan dengan kesukaan masing-masing individu ya, namun tetap harus ada pada prinsipnya, yaitu makanan dengan tinggi energi dan juga tinggi protein. Demikian penjelasan singkat mengenai kanker serviks. Semoga bisa membawa manfaat dan bisa menambah pengetahuan ya. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Semoga sehat selalu.